Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ke sana supaya kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati benar-benar pasrah berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi orang yang muslim, maka
Di dalam Ibnu Katsir diterangkan bahwa makna haqqo tuqati, makna takwa yang sebenar-benarnya di situ bermakna adalah jihad. Artinya sungguh-sungguh. Maksudnya adalah mencurahkan segala pikiran, tenaga kita, harta kita, bahkan jiwa kita, dalam rangka bagaimana supaya Islam itu bisa tetap tegak, tetap berdiri, tetap kokoh dalam jiwa kita, dalam pribadi kita masing-masing. Maka dengan demikian, kalau ada upaya demikian, dipastikan mati kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan Islam. Tetapi yang tidak sungguh-sungguh, banyak terjadi pengaruh lingkungan, godaan harta, jabatan wanita dan lain sebagainya, maka dipastikan tidak menjamin Islamnya akan ada. Maka oleh karena itu, mari kesempatan hari Jumat ini, hari yang sangat diagungkan oleh Allah, mari kita pergunakan untuk ngecas diri kita, senantiasa merenungi, senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi, agar di setiap saat, setiap waktu, iman dan takwa kita senantiasa terjaga. Maka diperlukan kesungguhan, tekad kita untuk selalu menegakkan agama dalam diri pribadi kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ayat juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayatnya ayat yang ke-29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dipastikan yaj'al lakum furqana, kalian akan bisa membedakan, memiliki jiwa-jiwa pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan juga dipastikan Allah akan mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan dipastikan kalian akan diampuni oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki anugerah yang amat sangat besar. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha, orang yang bertakwa itu selalu bagaimana menjaga dengan sungguh-sungguh, bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Maka orang yang demikian dipastikan segala kesalahan, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya menarik, karena ini terkait dengan peristiwa yang amat sangat besar. Termasuk ini menjadi inspirasi bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsanya. Di situ ada ayat yang berbunyi, wa'id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika mereka membuat tipu daya, membuat siasat, yaitu orang-orang kafir itu, liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Siasat mereka adalah dengan cara menangkapi,
dengan cara menahan, bahkan membunuh, memerangi orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika ada di Mekah. Al-Yufri juga, dan bahkan mereka mengusir sehingga umat Islam habis di Mekah itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka semuanya membuat tipu daya, mereka membuat siasat bagaimana menghabisi umat Islam itu. Tetapi Allah mengatakan yamkurullah, Allah lah yang memiliki siasat yang hebat. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka ketika terlihat habis orang Islam di Mekah, maka itulah saatnya kebangkitan Islam. Nabi beserta Abu Bakar yang tinggal 2 orang itu, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sambutan yang sangat luar biasa, dan akhirnya terbentuklah daulah kekuasaan Islam yang akhirnya menjadi sebuah peristiwa besar oleh Umar bin Khattab, dijadikan sebagai tahun baru Islam. Maka ketika hari ini, ketika saat ini kita pada bulan Agustus, demikian juga setelah kita lama dijajah, dibunuh, diperkosa dan seterusnya oleh Belanda, kemudian kesadaran kita dengan Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, kemudian para pejuang-pejuang yang lainnya, akhirnya seorang ustadz guru ngaji biasa yang aslinya sebagai aktif di Pandu Hizbul Waton, kemudian masuk tentara peta, dan kemudian akhirnya menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bagaimana menunjukkan kemampuannya, menunjukkan siasatnya, tipu dayanya lebih besar. Akhirnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka mudah-mudahan dengan semangat takwa yang dalam wujudnya kesungguhan kita dalam menegakkan agama dan memperjuangkan kemanusiaan ini, akhirnya dicantumkanlah di situ sebagai dasar dan landasan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Diharapkan semua penduduk yang ada di Indonesia ini tidak ada satupun yang tidak bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa, satu. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah itu Esa. Maka inilah landasan yang menginspirasi sila-sila berikutnya. Maka orang yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, dipastikan orang itu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Wa'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu juga ada di dalam Al-Quran. Ketiganya harus diwujudkan dalam bentuk persatuan. Allah mengatakan wa aslihu bainakum innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka diwujudkanlah dalam bentuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan. Dalam mewujudkan sebuah persatuan tadi, maka dibentuklah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk apa semuanya itu? Supaya terjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
perjuangan yang dahulu dengan cucuran darah, cucuran keringat, kematian, perjuangan adalah wujud kesungguhan pemimpin kita, zu'ama kita, ulama-ulama kita dalam rangka bagaimana mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang terhimpun dalam sebuah konsensus nasional. Terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka mari kita isi apa yang sudah diperjuangkan oleh mereka. Kalau toh hanya sekedar supaya memasang tiang bendera dalam rangka mengenang hari ulang tahun bangsa Indonesia, jangan sampai keberatan. Mari kita semuanya menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan kita. Berikutnya, mari kita isi pembangunan itu dengan segala bidang, dengan karya-karya yang nyata. Tentu yang pertama, kita melakukan sesuatu harus dengan penuh ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Maka mudah-mudahan atas landasan itu kita bisa mengerjakan sesuatu. Bekerja ini tidak hanya tertib karena diawasi, tidak disiplin hanya karena ada pengawasan, tetapi kita punya yang maha kuasa yang senantiasa memperhatikan kita. Mari kita bekerja dengan ikhlas. Yang kedua, kesungguhan kita wujudkan dalam bentuk kerja yang profesional, yang memiliki kompetensi sehingga bisa memperkuat daya saing kita. Dan yang terakhir, mari kita sesama sebagai seorang muslim kita tunjukkan kerja dengan nilai-nilai keislaman, penuh dengan kejujuran, keramahan, kebersamaan, dan lain sebagainya. Semoga tahun ini, tahun baru Islam ini, berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita, maka kita bisa dengan sungguh-sungguh mewujudkan pembangunan di segala bidang ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa kita semakin maju, semakin jaya menuju ke satu abad 2045. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, bimbingan, keimanan, dan kekuatan ketakwaan kita padanya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wal mujahidin wa man nasaraddin. Allahumma hdhul man khadaladdin wa damir a'da'addin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal bihan wa su'al fitan ma'adhara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia wa khususan fi madinati Probolinggo wa li sairil buldanil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا